datang kemudian kepada kaumnya Bani Israel. Ketika Nabi Isa datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kaumnya terpecah menjadi dua. Makanya tadi saya mengawali dengan pernyataan Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya. Man ansari ilallah. Kan jelas itu. Ketika saya mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada kaumnya ketika kaumnya itu sudah mulai melakukan pembangkangan demi pembangkangan. Maka Nabi Isa kemudian bertanya kepada kaumnya, siapa di antara kalian yang akan menjadi pengikutku? Itu jelas itu. Nah, kaumnya Nabi Isa terpecah menjadi dua. Orang kalau memberitakan kebenaran harus berani tampil, jangan pakai cadar. Ya kalau begitu Paulus bisa nggak dilihat mukanya? Lukas bisa nggak? Markus bisa nggak? Markus yang memberikan pola-pola makan semua makanan. Mana mukanya Markus? Aku mau lihat. Hah? Paulus memberikan kalian kemudian doktrin 13 buku. Mana mukanya? Mau lihat mukanya Paulus, mana mukanya? Muka orang sudah mati kok dilihat gimana? Sekarang lah mana? Kenapa kamu percaya kepada dia sementara kau udah tahu mukanya kayak mana? Nggak bisa. Nggak bisa mengajar kebenaran kalau mukanya nggak nampak. Mana mukanya Lukas? Ya dia kan sudah mati, sudah ya walaupun sudah mati, Anda tahu nggak mukanya? Masih mending saya berarti. Anda bisa temui saya di mana-mana. Jadi Anda mengakuan ini membawa kebenaran. Lah, Anda yang mengatakan tadi. Siapa yang mengatakan tadi membahas tentang kebenaran? Kalian bawa kebenaran, jangan pakai cadar. Mana Lukas membawa kebenaran? Nggak Lukas? Bawa kebenaran. Mana mukanya Lukas? Mana? Yang mana mukanya? Ada-ada aja kau ini bicara. Makanya dengarkan, jangan emosi. Kalau orang menjelaskan kebenaran itu, didengar dong, didengar. Oke, saya dengarkan aja. Tadi yang teriak-teriak siapa? Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya Bani Israel. Kaumnya terpecah menjadi dua. Ada yang menerimanya. Yang menerimanya itu disebut Hawariyun. Orang-orang yang kemudian berasal dari kota Nazaret. Itu yang menerima sebagian dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah orang yang membenci Nabi Isa. Nah, orang yang membenci Nabi Isa inilah yang membuat makar. Lahirlah agama Anda, Kristen. Kristen itu lahir dari makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi kami, Nabi Isa. Gitu, Bang. Jadi yang betul sejarah Nabi kan Isa. Bisa saja dibuat-buat, Bang. Islam tidak berbicara. Tidak bisa ditawar-tawar. Islam tidak berbicara. Yesus juru selamat kami. Kami juga memberikan nama Dia sebagai Tuhan kami. Jadi itu ajaran dari mana? Itu kan ajaran kalian dari makar, bukan dari Nabi Isa. Oke, dari makar itu tanggapan Anda. Jadi memang betul. Sekarang Kristen ini dari mana? Coba Kristen ini dari mana? Coba. Makan babi, tidak bersunat, ya, ke gereja hari Minggu, merasulkan Paulus, mengkitabkan buku-buku kanon dan 13 surat Paulus. Itu ajaran dari mana coba? Masalahnya dengan Anda itu apa? Loh, kok masalahnya dengan Anda? Masalahnya dengan Anda. Anda mau mengislamkan orang-orang Kristen begitu? Enggak bisa. Orang Islam itu orang sehat, berakal, orang waras yang bisa Islam. Sekarang yang dari permasalahan ini, Kristen ini dari mana? Kristen ini dari mana? Dan nama doktrin agama itu sudah datang sejak lahir. Itu nggak bisa dirubah-rubah keyakinannya itu namanya. Kristen itu dari mana? Kristen. Saya tanya, Kristen ini dari mana? Asalnya Kristen ini dari mana asalnya? Itu dulu Anda jawab. Ya cari tahu aja sendiri. Udah. Kalau nggak tahu. Kristen itu berasal dari orang-orang yang membuat makar terhadap ajaran nabi-nabi. Itu kan pemahamanmu. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Baca. Kristen itu berasal dari orang yang membuat makar. Namanya Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Baca kitabmu. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Buat makar itu.
pembuat makar. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Tapi kan tidak ada Paulus mengajarkan hal yang salah kepada umat Kristen. Kata siapa? Apa? Semua yang terlontar dari mulut Paulus itu salah semua. Apa Gak ada salah yang satunya? betul. Apa yang Anda ingin tahu dari saya tentang Paulus? Silakan Coba Anda tanya. jabarkan. Memang saya bukan seorang ahli agama. Di sini kalian-kaliannya ahli Nih. agama semua, aku lihat. Nah, sederhana. Ketika Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, Matius 24 nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Kata Yesusnya percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Ya, intinya begini, urus Intinya saja begini. Intinya Anda begini. berusaha Urus menyesatkan aja Indonesia. ajaranmu. Urus aja ajaranmu. Jadi dari tadi itu ngapain? Sesat, mau ajaranmu benar, ya apa untungnya buatmu? Lah, kenapa jadi nangis ya? Anda tadi minta dijabarkan. Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Coba jawab. Gak bisa dibenturkan dengan ayat-ayat yang seperti itu, nggak bisa. Karena kalau seorang mau baca Bible aja, dia harus berdoa dulu sebelum baca Bible. Biar Roh Kudus itu paham. Saya harus berdoa berdasarkan buku-buku kumpulan wartawan-wartawan lepas seperti yang kau pahami gitu. Anda. Saya boleh berdoa kalau buku yang kau bawa itu adalah buku yang mendapatkan legitimasi dari Nabi Musa atau Nabi Isa atau Sebenarnya, Yesus. kalau saya Ada nggak Yesus memberikan legitimasi terhadap bukumu? ataupun mengapakan agama Islam kepada anda semua, Anda juga bisa bingung dengan apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad, dengan apa perlakuan Nabi. Lemah sekali argumentasimu, Dek. Tapi saya takut di sini. Kenapa? Nanti kalau saya jabarkan tentang Nabi Muhammad semua, Oh, mau jadi penghujat. jarakan dia katanya kan. Saudara, kutanya dulu samamu. Kutanya dulu saudara Alin. Kalau ada orang berbicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu dan dia percaya bahwa yang dia sampaikan itu adalah benar padahal dia tidak tahu, itu orang waras atau orang gila? Ya saya tahu kebenaran agama saya sendiri, tapi cukup untuk saya, bukan cukup untuk dijabarkan seperti Enggak, Anda. Anda tadi mengatakan Anda ingin menjelaskan tentang Islam, tapi Anda takut nanti katanya ditangkap. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada orang bisa dikatakan waras kalau dia berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak tahu, membacanya pun tak tahu, tapi dia sok tahu? Itu orang gila atau orang waras? Jawab. Nggak bisa, keyakinan kami tetap keyakinan kami. Intinya maksud Anda ini apa? Tujuan Anda buat podcast seperti ini Lucu. mau mengislamkan kami semua ya? Nggak bakalan bisa, karena Saudara, Yesus itu Tuhan kami. orang yang Kami bisa mengikuti masuk Tuhan Islam kami. itu orang waras. Sedangkan orang yang menyembah kepada anak manusia itu orang gila. Bagaimana bisa masuk Islam kalau gila? Hah? Jangan mimpi ente mau diislamkan. Selama Anda masih gila, tidak mungkin masuk Islam. Karena Islam itu hanya untuk orang waras. Lah Anda masih gila, bagaimana mau masuk Islam? Hei! Gila kok masuk Islam? Yang masuk Islam itu orang waras. Orang waras mana bisa Menurut masuk Islam? keyakinanmu lah itu. Nah itu fakta. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, ketika kamu melihat manusia berdiri di tengah lapangan, lalu kau ditanya itu manusia atau Tuhan, kau bilang Tuhan, itu waras atau gila tuh? Kau lihat Maria melahirkan anaknya, lalu kutanya yang keluar dari rahim Maria ini manusia atau Tuhan? Anda bilang Tuhan. Saya tanya sama orang lain, ini orang gila atau orang waras?
Kau sendiri ketika kau melihat kemudian kambing melahirkan kambing, lantas kau mengatakan yang dilahirkan itu sapi, kau waras nggak atau kau gila? Bagaimana orang gila bisa tahu dirinya gila ya? Kamu melihat Maria melahirkan. Ketika anaknya lahir, kau mengatakan yang dilahirkan Tuhan. Nggak bakalan masuk, Bang. Waras atau gila Anda itu? Kalau Anda melihat orang melahirkan manusia, lantas Anda mengatakan dia melahirkan Tuhan. Sampai stres pun Abang cari korek-korek agama kami pun Anda sendiri. Ya Anda sudah stres sendiri kok. Ngapain saya harus stres? Saudara, agama Kristen itu memiliki misi untuk mengkristenkan dunia. Sayangnya kami orang waras. Jadi kami tidak mungkin Kristen. Muslim kali yang ingin memuslimkan Indonesia. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran untuk memuslimkan kalian. Mana dalilnya? Apa upaya orang Islam mau mengislamkan kalian? Buktikan. Apa upayanya? Dia bikin-bikin bijang seperti inilah. Ya, lemah kali argumentasimu. Kami ada di sini karena adanya gerakan misionaris. Kalau tidak ada misionaris, kalau tidak ada kemudian orang-orang yang suka menjual Yesus ke orang-orang Islam, kami nggak ada di sini. Justru kalian itu punya misi mengkristenkan Indonesia, tapi tidak bisa karena orang Indonesia kebanyakan waras. Mana dalilnya? Coba saya tanya lagi. Matius Ayo. 28 nomor 19. Markus 16 nomor 15, 16, 17, 18, 20. Tuh, baca dalilnya tuh. Filipi 1 nomor 18, baca dalilnya tuh. 2 Korintus 9 nomor 21, nomor 19, 20, 21, baca dalilnya tuh. Perintah untuk mengkristenkan seluruh dunia. Pret. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pret. Ini orang gila yang mau jadi muridmu. Orang waras mana mau. Kenapa kami tidak mau? Karena kata Yesus sendiri dalam catatan-catatan pewarta. Apa katanya? Konon Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu melakukan tanda yang dahsyat. Nah, apa tanda dahsyat itu menurut kalian? Keluar dari kubur salah satunya. Dahsyat nggak itu? Dahsyat. Siapa pelaku tanda-tanda mukjizat yang dahsyat, yang apa tanda mukjizat dan juga dahsyat, tanda yang dahsyat? Siapa? Kristus palsu. Benar enggak yang keluar dari kubur itu mengaku Kristus? Benar. Tergenapi enggak ucapan Yesus? Tergenapi. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda yang dahsyat. Dahsyat enggak kalau ada orang bangkit pada hari ketiga? Bah, dahsyat bos. Apa kata Yesus? Kristus palsu atau bukan? Kristus palsu bos. Ayo, percaya atau jangan percaya? Kalau mau begini, jangan percaya bos. Saya sudah lama dipenjarakan mungkin. Kenapa pula Anda mau dipenjara? Apa urusannya? Apa pula Anda mau... Seperti Anda seperti ini sudah lama saya di penjara itu. Lah, kalau Anda berbicara, saya berbicara berdasarkan dalil. Ente berbicara berdasarkan anusmu sendiri. Bagaimana Anda tidak tahan? Anda berbicara tentang Islam sementara Anda membaca kitabnya saja Anda nggak bisa. Anda mau bicara tentang Islam, silakan. Tapi tentang Islam ya, tentang Islam. Berarti Al-Quran dan hadits. Coba kau bicara tentang Al-Quran. Baca coba. Kau baca kitabnya Islam saja kau tidak bisa. Kau mau berbicara tentang Islam, ya pastilah kamu menghujat. Membicarakan keyakinan orang lain. Ya karena kamu memang tidak bisa. Kamu sebagai seorang karis tidak bisa. Yang Bible pun Anda tidak paham, bagaimana mungkin berbicara tentang Islam? Oh, Bible tuh paham kami sendirilah. Ya, kami juga paham Bible karena cuma bahasa Indonesia doang. Iya, paham kami sendirilah. Bukan untuk dibagi dengan anda seperti ini. Oh, nggak bisa. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nanti kalau ku bilang cerita-cerita Anda percaya nggak kalau ada perintah? Di penjaranya Anda percaya nggak? Anda percaya nggak kalau ada perintah untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk? Anda percaya nggak? Percaya. Nah, berarti sasarannya kami juga nggak? Kan sudah kembali ke awal tadi, agama ini
Itu warisan leluhur. Coba kalau kamu lahir sebagai Kristen. Agamamu yang warisan leluhur. Kalau kami, agama kami, selain diajarkan oleh leluhur kami juga belajar tentang agama kami. Coba Anda lihat di masjid-masjid. Coba Anda lihat di masjid-masjid. Muslim juga yang Coba Anda lihat di masjid-masjid. Anak-anak yang baru belajar berjalan, mereka sudah diberi makan tentang kaidah-kaidah dan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kalian, selevel pendeta pun tidak paham Bible. Beda. Banyak Kristen-Kristen yang murtadin, banyak juga muslim-muslim yang banyak muslim-muslim yang murtad. Muslim yang murtad itu adalah muslim yang buta Al-Quran. Oke. Tapi sedangkan Kristen yang mu'alaf itu adalah Kristen yang melek Bible. Menurut Anda sendiri. Itu fakta, itu real. Itu kenyataan. Itu fakta, itu real. Itu kenyataan. Tidak bisa dipungkiri. Orang yang keluar dari Kristen adalah orang yang paham Bible. Orang yang keluar dari Islam adalah orang yang tidak paham Al-Quran. Ya begitu itu? Juga kata si Edis, orang yang makin paham dengan Al-Quran makin ikut Kristen. Makanya nah sekarang kau tunjukkan kepada saya ulama mana yang keluar dari Islam setelah paham Al-Quran. Sebut satu nama. Aku nggak mau tahu lah soal itu ya. Nenekmu kiper, makanya kau kalau berbicara itu jangan kayak pantat ayam. Harus otakmu itu berbicara ya sesuai dengan fakta. Kalau saya sebutkan betapa banyak pendeta. Saya bisa membuktikan betapa banyak orang yang kusahadatkan dari tokoh-tokoh kalian. Betapa banyak lulusan STT, pakar-pakar Bible yang kusahadatkan dengan tanganku sendiri. Sedangkan kalian memurtadkan siapa dari kami? Siapa? Yusuf Roni kembali mu'alaf setelah dia tahu, setelah dia paham, ujung-ujungnya dia sadar. Ternyata Yusuf Roni itu karena materi, bukan karena kebenaran. Itu fakta, itu real. Itu kenyataan. Tidak bisa kupungkiri itu. Begitu saudara, jadi jangan Anda menangis ketika melihat kenyataan. Kristen itu punya misi untuk mengkristenkan dunia. Jadikanlah seluruh dunia menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, berarti Kristen. Kristus yang melakukan tanda dahsyat. Cie. Kata Yesus, sebab Kristus palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya, ketika ketika orang Farisi angkatan jahat minta sesuatu, apa yang dia minta? Tanda dahsyat kan? Apa tanda dahsyat yang diberikan oleh Yesus untuk penjahat, untuk angkatan jahat? Keluar dari kubur. Ada nggak yang percaya kemudian kepada tanda dahsyat dari Kristus keluar dari kubur? Ada. Apa nama kelompok orang yang percaya kepada Kristus yang melakukan tanda dahsyat keluar dari kubur? Kristen. Kristus palsu yang melakukan tanda dahsyat menyelamatkan atau membinasakan? Membinasakan. Apa buktinya? Ketika Yesus datang, apa ucapan Yesus? Enyahlah daripadaku, wahai kalian pengikut Kristus yang melakukan tanda dahsyat. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ketika dia memakai namaku dan berkata Kristus, berarti dia Kristus palsu atau bukan? Kristus palsu. Kristus palsu ini datang melakukan tanda dahsyat enggak? Melakukan tanda dahsyat. Ada enggak kemudian Kristus melakukan tanda-tanda yang dahsyat? Apa itu? Ada bang, yang mana? Bangkit dari kematian. Apakah bangkit dari kematian itu tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Apa kata Yesus sebagai pakar Bible, sebagai pakar Injil kepada kaumnya Bani Israel?
Kristus palsu akan datang dan akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Kalau murid pilihan saja bisa disesatkan, apalagi kalian yang murid aja kagak, apalagi pilihan. Maka Kristus palsunya memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang menjadi pengikut Kristus? Apa gelarnya? Kristen. Kristen kemana-mana memakai nama siapa untuk mengajarkan manusia lain? Memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, datang orang Barat, Belanda, datang ke Indonesia, mengajak orang menjadi pengikut agamanya dengan memakai nama siapa? Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Suasana yang bagus, Paman. Dah. Begitu Bang Juma, ketawanya jangan begitu, sakit hati saya. Jangan begitulah. Dirobah Bang Juma. Baik, Maaf, Bang baik. Juma. Baik, Bang, baik. Itu kan tertawa untuk apa? Tapi dia sudah nangis itu, Gurunda. Memang Saya nggak nangis, nggak mudah untuk saya nangis menghadapi orang kalian itu. Saya dengarkan aja kalian untuk berbicara. untuk membuat hati menangis. Karena dalam agama kalian pun memperbolehkan berdusta kok. Nah, kalau di agama kalian, agama Kristen itu boleh nggak berdusta? Nggak boleh. Nggak boleh. Segala sesuatu baik, segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Filipi 1:18, kau beritakan tentang Yesus baik dengan maksud menipu, berdusta, berbohong, mengelabui, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersukacita. Agamamu itu halal seluruhnya. Halal. Semuanya boleh dalam agamamu. Hayalan Anda baca saja. Roma 5 nomor 20. Hayalan Di mana saja. dosa semakin melimpah, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Berarti apa? Di mana bohong semakin banyak, di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Bang Juma, ketawanya jangan begitu. Kayak mana? Lucu kan? Siapa yang menghayal? Yang melihat manusia lahir, lalu dia menghayal, itu adalah Tuhan. Siapa yang menghayal? Yang ketika melihat mayat keluar dari tanah pada hari ketiga, dia mengatakan, itu adalah Tuhan. Itu yang menghayal. Hayalan saja manusia dibilang Tuhan. Itu yang menghayal. Yang dilihat manusia, apa itu? Tuhan. Hayalanmu, Cok, terlalu tinggi hayalan kau itu. Tuhan kok begitu? Itu namanya halusinasi, menghayal. Nggak bisa berbicara seperti Anda. Saya takut dipersekusi. Nah, Anda mau berbicara apa? Anda mau ngomong apa? Anda mengatakan hayalan saya, ternyata kenanya di agama Anda. Ada nggak Tuhan mati? Saya Nggak baru berdiskusi dengan Pak Ustadz aja. Yang minta DM udah beratus-ratus. Bilang saya menghujat. Kalau dengan Anda. Kalau Anda mengatakan tentang Islam, sudah Salah pasti saya Anda menghujat. dicari. Kenapa Anda berbicara tentang hujat ketika Anda berbicara tentang Islam? Karena Anda buta Quran. Bagaimana mungkin Anda berbicara tentang Islam sementara Anda tidak bisa membaca kitabnya? Membacanya aja tak bisa, apalagi menjelaskan. Jadi apapun yang terlontar dari mulut Anda Dan tentang juga Islam umat pasti yang penghujatan. bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengerti artinya. Minimal orang Islam Makanya tidak memberikan membaca sebuah kesimpulan Al-Quran tentang tidak keyakinannya. mengerti artinya. Ayo, minimal. Sekarang umat Islam membaca kitab sucinya,
Dia tidak mengerti artinya. Ada terjemahan. Sekarang kamu membaca terjemahan. Nah, mana aslinya? Bisa kau baca? Pret. Hayalan saja. Cuman bahasa Indonesia. Itulah agamamu, hayalan saja. Ya, sekarang Imani sajalah hayalan. bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa apa yang tertulis di terjemahan kitab saudara itu betul? Apa tolak ukurnya? Hayalan saja. Nangis. Dijelaskan tentang kebenaran, nangis. Bagaimana Anda bisa menorehkan sebuah kebenaran kalau Anda hanya terjemah? Contoh, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun bla 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 bla. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa seperti itu adanya? Apa yang jadi tolak ukurnya? Mana buktikan original teksnya? Kapan? Di mana Lukas mengatakan itu? Hayo, di mana? Berarti Anda cuma menghayal. Anda lah yang pantas disebut hayalan saja. Hayalan saja. Ya kan tidak ada fakta real. Kalau kami, Nabi Muhammad mengucapkan Qul huwallahu ahad. Artinya? Sampaikan ayat ini sampai kiamat, jangan kau rubah. Apa yang terlontar kepada Nabi Muhammad terlontar juga kepada seluruh umat manusia setelahnya. Nah, sekarang ucapan Yesus yang pertama yang diterima ketika dia jadi guru di tengah kaumnya apa? Ucapan pertamanya Yesus apa? Hayalan saja, menghayal saja, yang penting makan babi, yang penting nonot, banyak tepungnya. Menghayal saja, menghayal saja, yang penting makan babi. Mimpi masuk surga, yang penting menghayal. Ayo, mana ucapan pertama Yesus ketika dia datang di tengah kaumnya, dia ngucap apa? Tadi kau bilang sama orang itu tidak ada. Dia tidak pandai baca Al-Quran, gitu ya. Ucapan pertama Yesus ketika dia datang Bukan sebagai itu guru. yang tadi kau bilang. Mana? Kalian itu menghayal. Sekarang itu Kalian yang sudah menghayal. ada di internet cuma tidak di Al-Quran aja. Ucapan Yesus yang pertama untuk Bani Israel itu yang mana? Hayalan saja. Hayalan saja. Menghayal saja. Hayalan saja. Tuhannya hanya hayalan. Kitabnya pun hanya hayalan saja. Mana? Tak ada, teradidi. Makanya saya selalu mengatakan tuyul, tukang tahayul. Beragama tanpa pola. Selain pola dibuat sendiri, dikarang sendiri. Kuat, Kristen kuat. IQ Kristen. Islam. Kuat. Kuat Kristen. Kuat. Kesian ya teman-teman Kristen, bisa hanya curhat, nggak menjawab. Kuat Kristen, Muslim. Ya mau dibilang apa, nggak bisa dibantah Gurunda. Kesian. Ya, nggak mau ngomong sombong. Sombong kah? Lagi makan kah? Nah, dengerin Gurunda. Iya, itu manusia menghayal deh. Kita hanya mematahkan argumentasi lemah mereka tentang akidahnya. Alhamdulillah, insyaallah. Samho. Bang Boy nyanyi, diskusi serius, Boy.
Dah, ayo diskusi kita. Nah, itu kan. Nggak ada lagi cara kalian ya untuk membantah argumen guru kami. Nggak ada ya cara kalian. Bantah apa? Memperbodoh diri kalian. Somehow Kristen. Saya bertanya, boleh? Nggak rubah suaramu dulu itu dong. Kayak Kenapa? kayak suara Paulus. Itu suara kayak Paulus. Iya, boleh saya bertanya? Bentar, somehow Kristen. Somehow. Siapa? Ini sampingmu, somehow Kristen. Aduh, somehow. Silakan, Boy. Saya bertanya ya. Kenapa suaramu kayak gitu? Apa? Kenapa suaramu kayak gitu? Kau malu dengan suara aslimu. Oke, saya bertanya. Kenikmatan apa yang kalian dapatkan kalau kalian masuk surga? Jelaskan. Kenikmatan, seluruh kenikmatan. Salah satunya adalah bercengkrama dengan istri kami, anak-anak kami di surga. Pertanyaan saya balik, di dalam kehidupan di dalam apakah tidak ada 72 bidadari di surga? Ada 72 bidadari. Itu untuk siapa? Itu jadi pelayan bagi kami. Itu kenikmatan yang kami lakukan, yang kami dapatkan di sana. Salah satunya dari berbagai macam kenikmatan di surga. Oke. Itu yang dikatakan Sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Saya balik bertanya kepada saudara. Kenikmatan apa yang Anda akan dapatkan di surga setelah Anda menjadi mempelai wanita di surga? Silakan. Di surga tidak ada kenikmatan. Yang ada kita menyembah Sang Pencipta. Udah turunkan, sakit kuping saya. Turunkan, manusia laknat kayak gini ngapain dinaikkan? Jadi kenikmatan yang ada di surga kita itu salah satunya adalah kita berkumpul dengan keluarga, dengan istri, yang kita berjuang bersama membesarkan anak-anak kita, yang kita bersama membina rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang bahagia. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Itu jelas. Pertanyaan kita tak pernah mau dijawab oleh manusia-manusia kucuk ini. Dulu juga dia pernah pertanyakan itu dan saya sudah jawab. Giliran saya balik nanya, kenikmatan apa yang kamu dapatkan setelah kamu di surga menjadi mempelai wanita, sedangkan di dunia kamu itu adalah mempelai lelaki. Kenapa di surga kau berubah menjadi mempelai wanita? Apa kenikmatan yang kamu rasakan? Sampai hari ini mereka nggak jawab. Malah tadi gila kan? Di surga katanya nggak ada kenikmatan. Waduh, kalau tidak ada kenikmatan berarti yang ada adalah kesengsaraan. Karena surga itu tempatnya tempat bahagia, neraka tempat sengsara. Bagaimana mau bahagia kalau tidak ada kenikmatan? Makan tidak nikmat, tidur nggak nikmat, minum nggak nikmat. Yang ada apa? Siksaan. Berarti mereka di neraka bukan di surga. Surga itu tempat kenikmatan. Cuman karena otak kalian itu porno, otak kalian itu cabul. Kalau berbicara mengenai kenikmatan selalu mengarah kepada sesuatu yang sifatnya negatif. Itulah kalian. Apakah makan itu nikmat? Nikmat. Apakah tidur itu nikmat? Nikmat. Apakah sehat itu nikmat? Nikmat. Apakah melihat dengan dua mata itu nikmat? Nikmat. Apakah berjalan dengan dua kaki yang sehat itu nikmat? Nikmat. Apakah mengunyah tanpa gigi sakit itu nikmat? Nikmat. Kenikmatan. Dan surga itu syarat dengan kenikmatan. Hanya saja kalau berbicara dengan kalian, nikmat dalam pikiran kalian itu adalah bla 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 bla.
Selalu mengarah ke situ. Kalau berbicara mengenai kenikmatan, selalu mengarah ke situ. Kenapa? Karena memang orientasi hidup kalian ya sehari-hari gitu. Yang kalian kejar dalam hidup kalian itu yaitu kenikmatan dunia. Makanya dalam agama kalian itu seluruh perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu dihapus. Karena kenapa? Kalian tidak mau lagi diperhamba. Kenapa kalian tidak mau diperhamba? Karena kalian ingin bebas. Seperti bebasnya kambing. Tidak mau diatur. Makanya dikatakan, kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu anak Tuhan. Oke, kalau kamu bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan, lalu di gereja kalian menghambakan diri kepada siapa? Siapa ini? Bra. Kristen, saudara? Bra kan? Iya, izin bertanya. Bisa? Silakan. Jangan menghujat ya, ku tendang kau ke got. Lanjut. Aduh, baru aja mau mulai ini. Ya diperingati, diskusi yang baik. Izin Bang Juma mau bertanya ini. Apakah bagi Kristen itu, apakah ada kenikmatan di akhirat nanti? Kalau bagi Kristen dalam pandangan Islam tidak ada, karena mereka kekal di neraka. Terkecuali mereka merasa nikmat kalau dimasukkan linggis panas ke lubang pantatnya, nikmat, mungkin itulah kenikmatan bagi mereka. Dengarin itu, hayalan saja Oten, goblok. Kristen, goblok. Aku sunat ini pendeta ini. Sabar Bang, aku Apa orang ini? Sibuk sendiri dia. Anak Kristen nih. Lucu. Kok kayak gitu? Kaget aku. Kupikir dia mau salto-salto, ternyata teriak panggil pendeta. Ada-ada aja. Kita nggak tahu itu agamanya apa. Tadi dia ngaku apa gitu ya. Aku Kristen. Oh, iya? Kristen. Oh ya? Iya. Tuh malah asal tuh Pale. Mungkin sudah putus asa sama pendetanya. Bisa jadi. Harry, Kristen, saudara. Kristen, Harry. Bukan Mbak, salah pencet, maaf. Saya kan tunanetra Mbak. Salah pencet. Muslim. Iya, sehat selalu Bang. Sama-sama Panjang Bang. umur. Saya mantau terus ini Bang. Masya Allah. Dari Jawa. Iya, Mbak, turunkan aja Mbak, nggak apa-apa. Siap. Maaf ya, salah pencet. Nggak apa-apa. Sama dong, Muslim. Kayaknya Muslim sama dong. Masya Allah ya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa yang disampaikan Bang? Muslim lah. Muslim. Salah pencet. Enggak Oke. ini. Berisik Bang, berisik. Kita ke Bre, Kristen, Bre Kristen. Oh, ternyata Bre. Mungkin mereka mungkin bingung ya, kita naik bahas tentang Islam tidak sanggup, bahas tentang agama kita, Bang Suma dan tim lebih paham kitab kita, bingung jadinya.
Jadinya cuma curhat Gurunda, nggak menjawab, nggak ini, nggak membantah gitu loh. Itulah. Udin, Halo, halo. Kristen, saudara. Islam. Oh, apa yang disampaikan Bang? Love you Bang Zuma. I love you too. I love you too. Kasih Bang. Tuar, siapa nih? Arnold. Oh, ini Oten nih. Arnold. Silakan Ya, Arnold. selamat sore Bu moderator. Sore. Selamat sore Bang Suma. Bang Anies, selamat sore. Sore saudara, sore. Iya, iya. Oke, Bang. Saya cuma mau berdiskusi, Bang. Baik, temanya Yesus diutus untuk siapa ya, Bang? Oke, baik. Baik, silakan. Baik. Ya. Kalau menurut Bang Suma ini arahnya kemana ini tema ini, Bang? Yesus diutus untuk siapa? Apakah untuk semua bangsa atau gimana? Saya minta tolong dinarasikan baru saya tanggapi, Bang. Baik saudaraku, makasih. Jadi kalau di dalam Bible yang terlontar dari mulut Yesus sendiri itu Matius 15 nomor 24. Ketika ada orang Kanaan, wanita Kanaan datang meminta untuk menyembuhkan anaknya, sekedar untuk menyembuhkan doang, bukan untuk menjadi pengikut. Tapi Yesus tegaskan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Namun ada Bang dalil yang sering digunakan oleh saudara Kristen, Matius 28 nomor 19. Apa itu? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada dalil itu. Namun dalil ini tidak pernah ditemukan ketika Yesus itu masih hidup. Dalil Matius 28 ini setelah kematian. Sedangkan selama Yesus hidup, Yesusnya berkata bahwasanya segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, tak ada firman di antara semua firman itu yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Yang ada adalah Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jadi kalaupun ada dalil di Matius 28, dalil itu diindikasikan kuat bukan dari Yesus, tetapi dari Kristus palsu yang memakai nama Yesus. Begitu Bang, silakan. Baik Bang, di Matius 28 ayat 19 ini ya, baik kita itu satu perikop perintah untuk memberkati Injil. Kalau Abang izinkan saya mau baca ini satu perikop ini, kalau Abang izinkan sih, kalau enggak apa. Silakan Bang. Silakan saudara. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus memberkati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikannya segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Abang tadi menarasikan bahwa Matius 28 ayat 19 ini setelah kematian Yesus. Nah, sedangkan di sini jelas waktu itu ada khotbah di bukit dan Yesus dihampiri di saat itu, Bang. Jadi ini yang saya bingung, mungkin Abang belum membaca seluruh atau bagaimana. Karena di Matius 28 ayat 19 ini dikatakan Yesus pada saat khotbah di bukit itu, Bang. Bagaimana tanggapan Abang Zuma? Silakan. Iya. Jadi kalau Anda melihat saudara dari data nomor 1 itu berbicara mengenai hari Minggu, bukan hari Sabat. Setelah hari Minggu, dalam original teksnya itu tidak berbicara mengenai hari Sabat, tapi itu berbicara mengenai hari Minggu. Makanya di original teksnya itu dikatakan Sabaton, lewat Sabat, berarti setelah lewat Sabat itu artinya apa? Hari Minggu. Berarti hari Minggunya yaitu hari pertama ya hari Minggu itu. Maria pergi kemana? Menengok kubur.
Apa yang terjadi setelah Maria menengok kubur? Ada nggak Yesus? Tak ada Yesus di sana, Bang. Tak ada orang yang disalib itu. Melainkan dia sudah menghilang dari kubur. Berarti dia sudah keluar dari kubur. Makanya ketika kita berbicara data ini, nomor 19 yang tadi, itu adalah orang yang sudah keluar dari kubur. Coba Anda baca nomor satunya. Nah, jadi yang keluar berbicara di Matius 28:19 ini adalah orang yang sudah keluar dari kubur ini setelah kematian. Sedangkan Yesus sebelum mati sudah dia tamatkan ajarannya. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Segalanya telah. Berarti tak ada lagi firman. Nah, setelah kita runut mencari, ada nggak pernah Yesus mengatakan segala kuasa di langit maupun di bumi diberikan kepadaku? Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu? Ternyata cek per cek yang pernah mengatakan itu iblis. Jadi terindikasi yang keluar dari kubur ini adalah, mohon maaf, terindikasi iblis, bukan Yesus. Tetapi salah satu dari murid Yesus yang digunakan oleh iblis untuk mengaku sebagai Yesus. Dan itu nanti akan saya sampaikan bagaimana Yesus menerangkan kepada muridnya akan datang Kristus palsu, memberikan kemudian tanda yang dahsyat, sehingga menyesatkan orang-orang banyak. Nah, termasuk keluar dari kubur hari ketiga itu adalah tanda yang dahsyat, dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Begitu, saudara. Silakan. Oke, baik. Tadi abang juga menyinggung tentang aku datang hanya diutus kepada Bani Israel. Baik, kalau tidak salah di ayat itu bercerita tentang Yesus, perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Ia mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak, sehingga Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu tetap mengikuti dia dan menyembah dia dan meminta tolong kepada Yesus. Maka akhirnya Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika juga anaknya sembuh. Nah, kalau seandainya bahwa Yesus itu datang hanya untuk Bani Israel, sesuai yang abang dalilkan ini, maka ibu anak ini tidak akan sembuh. Tetapi kenapa ibu ini bisa sembuh juga, Bang? Sedangkan dia di luar dari Bani Israel itu, dia adalah perempuan Kanaan, Bang. Silakan, Bang. Saudaraku, bukankah dalil itu ketika dia mengatakan, betul Tuhan, betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan sampah atau remah-remah sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Iman yang besar itu yang mana? Iman yang besar adalah anjing makan remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus mengatakan tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, betul Tuhan. Namun bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget. Loh, kok ibu ini tahu kalau dia anjing? Kok ibu ini tahu kalau dia hanya makan sisa-sisa makanan saja dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa itu? Anak sembuh. Coba Anda baca dalil selanjutnya. Apakah ibu itu menjadi pengikutnya? Tidak, Bung. Dia hanya disembuhkan anaknya. Sama ketika saya diutus sebagai dokter ke Papua. Saya diutus oleh Bapak Presiden kita Prabowo untuk menjadi dokter di Papua. Setiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ada orang pingsan. Saya menggunakan atribut dokter. Ditanya sama penumpang yang lain, Pak dokter tolong dong, ada pasien. Boleh enggak saya mengatakan, oh maaf, saya memang dokter tapi hanya diutus kepada Papua. Boleh enggak? Itu menyalahi kode etik. Yesus sebagai orang yang punya mujizat menyembuhkan orang sakit. Dan di situ meskipun bukan orang Yahudi, tapi dia mampu menyembuhkan orang sakit, ya dia harus menyembuhkan itu dong. Tapi bukan berarti dia diutus sebagai dokter untuk orang Kanaan. Tidak. Dia diutus sebagai juru selamat. Apa itu? Mengajar Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Bukan datang sebagai tabib dia itu. Adapun dia menyembuhkan orang itu hanya bagian daripada misinya, yaitu mukjizat.
Tapi bukan misinya datang sebagai dukun, sebagai dokter, sebagai tabib. Bukan. Tujuan datang adalah mengantarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Torah. Begitu saudaraku. Jadi Yesus mengatakan, ya imanmu besar. Apa imanmu? Kau anjing, kau pemakan sampah. Anda ingin disetarakan dengan iman yang besar itu, yaitu anjing dan pemakan sampah? Kalau mau silakan, tetap jadi Kristen. Oke, baik Bang, saya jawab. Oke, jadi Abang tadi menarasikan mengatakan bahwa setelah anak ibu ini sembuh, dia tidak mengikuti Yesus itu. Dari mana Abang tahu bahwa ibu itu cuma setelah anaknya sembuh tidak mengikuti ajaran Yesus itu, Bang? Silakan, Bang. Tidak ada dalil, tidak ada narasi selanjutnya. Coba Anda baca. Setelah Yesus meninggalkan daerah itu, Yesus kemudian kemana? Ke pantai, ke danau, ke Galilea, ke bukit-bukit. Ada nggak wanita itu ikut? Ada nggak anaknya ikut? Nggak ada. Nggak ada kemudian wanita itu ikut. Sama seperti di Markus 5, ketika ada orang yang kerasukan setan datang kemudian menyembah dirinya, lalu Yesus sembuhkan orang itu. Setelah orang itu sembuh dari gila, dari menyembah dirinya, dari kerasukan setan, apakah orang itu masih menyembahnya? Kan tidak. Sama dengan wanita tadi. Ketika kemudian Yesus menyembuhkan anaknya dan mengatakan imanmu sudah besar, apakah kemudian wanita tadi berubah menjadi domba setelah dia adalah anjing? Tidak kan? Yesus memberikan stempel di jidatnya, ketepak. Besar imanmu. Apa maksudnya? Besar imanmu ya kau mengaku anjing, kau makan sampah. Ya sudah, itu imanmu besar. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan? Sembuh anakku, sembuh anaknya. Berubah nggak jadi domba? Ya nggak mungkin. Anjing jadi domba, nggak mungkin. Makanya saya heran kalau Kristen ini mengaku domba. Domba tidak makan babi. Yang makan babi itu serigala. Jadi salah kalau saudara Kristen saya ini mengaku domba. Kalian itu pemakan babi kan? Nah itu biasanya serigala sih. Lanjut. Oke, iya. Saya menghargai apa yang Abang Suma, pendapat dari Abang Suma. Oke lah Bang Suma, nanti saya pelajari lagi nih Matius 28 dengan tentang perempuan Kanaan ini Bang. Makasih Bang. Oke saudaraku. Ya, siap. Nanti kapan-kapan singgah lagi di komal saya Bang. Baik, sehat selalu, Bang. Baik. Oke, Ya, terima kasih sama-sama. banyak. Oke, saya turun dulu Bang. Ya. Namun saudara kami Muslim, ada dua hal yang besar yang perlu anak-anak saya pelajari di Matius 28 itu. Apa itu? Bukan sekedar tujuan atau misi Yesus, tapi yang terpenting adalah Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20 itu tidak ditemukan di manuskrip yang asli. Manuskrip tertua hanya sampai data nomor 15-nya. Dan itu memang betul. Kenapa saya katakan hanya sampai nomor 15-nya di data Matius 28 itu? Karena itu seperti apa ya, cerita sebuah alur cerita yang dimana nomor 15-nya itu sebagai apa, penutup dari cerita itu. Coba kita lihat di dalam Matius 28 nomor 15. Apa yang diterangkan di situ? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dalam bahasa Yunaninya semeron. Semeron artinya hari ini. Semeron hari ini. Tersiar sampai hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 22 kan ya? November 2025. Maka cerita yang harus tersiar sampai hari ini tentang tentara-tentara yang menerima uang upahan. Bukan cerita tentang keluarnya manusia dari kubur yang harus tersiar sampai hari ini. Bukan. Berdasarkan Matius 28 tadi di data nomor 15-nya. Jadi itu adalah penutup, karena memang tidak ditemukan di original teks adanya Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20. Makanya yang harus tersiar sampai hari ini adalah berita tentang tentara upahan yang menerima uang seperti yang dipesankan Yesus kepada mereka. Dan cerita itu harus tersiar di kalangan orang-orang Yahudi sampai hari ini. Semeron. Begitu untuk anak-anakku sekalian supaya dipahami. Silakan yang berhubungan dengan Dinda Ardiansa, tolong minta dia untuk tunjukkan Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20. Itu manuskrip tertua tidak akan ada ditemukan itu.
Demikian, silakan. Matius 2:18 bukan 18, Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20 itu tidak bisa dikatakan asli, tidak bisa dikatakan palsu. Hanya bisa dikatakan sisipan. Kalau saudara mengatakan Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20 itu palsu, berarti data sebelumnya asli gitu. Sorry ya. Sorry lah dek ya. sorry bang, sorry. Itu sisipan, disisipkan di antara berita-berita yang ada di dalam Bible Matius 28. Bukan palsu, jangan kayak gitu dong. Kalau Anda mengatakan palsu berarti engkau tuh paling asli. Engkau tuh paling asli. Kalau ada palsu berarti ada yang asli. Berarti Anda mengakui dong kalau itu jangan gitu dong. Jangan menyalahi kaidah ilmu dong. Jangan mengatakan itu palsu. Jangan. Itu terlalu merendahkan orang dan meninggikan orang. Maksud Nurahing? Ya maksudnya kalau kau katakan itu palsu nyakiti orang, artinya kau mengatakan 1 sampai 15 itu selisih. Jangan dong. Gugur dong Al-Quran kalau gitu. Tapi itu Gurunda itu sambungannya di situ kata Yesus, ajarkanlah segala sesuatu yang kau ajarkan kepadamu. Itu apa yang itulah bukti indikasinya Bunda, bahwasanya itu bukan itu tetapi itu. Kenapa? Karena tidak ada Yesus pernah mengajarkan makan babi pada minggu, tidak bersunat, Rasulkan Paulus mengkitabkan ini itu tidak ada. Berarti siapa ini? Gereja. Siapa ini? Berarti siapa ini yang memerintahkan ini? Alamak. Si palsu. Jangan gitu, jangan bilang si palsu. Kenapa kita bilang si palsu? Karena ajarannya bertentangan dengan Kristus asli, Kristus anak Maria, Yesus anak Maria, berbeda. Ajarannya yang Kristen yang Kristen lakukan sekarang itu berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan ajaran tauhid. Hanya engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kau utus. Yesus nabi rasul di Bible ajarannya, tapi mereka menuhankan. Jadi itulah ajarannya bertentangan. Li, selamat sore Li, Kristen saudara. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Assalamualaikum Guru. Oh iya, Adindaku, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dinda, sama. Saya biasa lewat tapi nggak mau mengganggu lagi salawatan. Iya. Burunda. Iya. Siap. Boleh. Boleh. Rindu suaranya lagu Anakku Sayang. Mbak panas oten Bang J. Enggak apa-apa loh Bun. Aku rindu Bunda. Sikit aja. Anakku sayang. Yang adalah Tuhanmu sendiri. Cepatlah besar anakku, sebab kelak kau akan dituhankan. Cengko itu ya udah masuk ke dangdut dari cengkonya. Oke, sahabat-sahabatku yang ada di YouTube juga, Masya Allah, terima kasih Anda sudah meramaikan komal YouTube Bang Zuma Zulkifli Abbas. Dan yang mendengarkan, ya jangan malas-malas komen dong. Ada konten saya 6 jam yang komen cuma 6 orang. setelah ditonton ya kan ya. Artinya entah teman-teman di YouTube itu tidur kah atau gimana gitu. Jadi setiap mendengarkan kemudian kajian-kajian atau diskusi debat di mana di channel Zulkifli Abbas, ya tolong simpan, titip komen di sana supaya saya tahu oh ternyata saudara masih hidup kan gitu. Ya setelah live langsung komen kan gitu. Supaya saya ngerti, oh saudara saya Didi Jalone Wira Saputra masih hidup toh. Lagian Gurunda nyiksa orang. Labnya 6 jam ditonton terus 6 jam. Orang nggak kerja ntar.
Ya, kan cuman komen doang. Bang Sumaku yang ganteng, masih ganteng kah? Kan gitu aja pun sudah. Supaya oh sahabat saya masih hidup. Rismawati masih ada. Kemudian siapa lagi? Zenita, Pempelo. Ya kalau ndak komen kan jangan sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gitu. Nah ini Zaka Sambil Channel, aku titip komen terbaik. Begitu juga channel-channel yang berafiliasi dengan kita, ada Lensa News TV, Mantp, yang lain aku lupa, channel-channel yang lain. Komen aja di sana, kami mendukungmu sahabat-sahabat api, gitu. Samkohil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih sering baca komen di YouTube. Ya, ada sayang sudah, masya Allah. Ini Bang Suma kan ini ditawarin main film. Judulnya apa ini? The Movie. Apa bacanya? Hah? Apa? Twist. Terus? Hah? Seketak-tak-tak-tak. Apa itu? Apa itu? Apa ini judul? Tes kopi. Ini mah kayak ini. Semua mulai berbahasa, Bahasa roh itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, lanjut. Sahabat-sahabat sekalian, silakan. Ya, terima kasih Gurunda lagi. Iksan Wardana, ya. Sangat-sangat menyentuh hati saya lagunya. Itu bener-bener. Lu mualaf juga kan ya? Iya. Boleh cerita kenapa bisa mualaf? Lupa saya. Saya kok malu ya. Karena saya disuruh colok pantat pendeta itu berapa kali sama Bang. Waktu itu ya, Mas gitu ya. Ya waktu dulu kan Gurunda. Sekarang sudah. Yang paling sakit hati itu kau sekarang turun, kau berak di piring, kau kasih kecap, kau makan. Oh my god. Dan ternyata itu ada manfaatnya kan ya? Ya bagi orang yang menggunakan akal ya akan berpikir begitu. Jadi ya berpikir gitu. Masya Allah. Terima kasih setelah memberikan saya hidup dan tidak mati kekal dalam kekafiran. Begitu. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Semuanya datang dari Allah hidayahnya. Ya kita hanya sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad saja. Masya Allah. Karena hak setiap hamba Allah, ciptaan Allah itu mendapatkan hidayah. Tergantung apakah kemudian mereka mau untuk kemudian menerima hidayah itu atau tidak. YouTube saya kok jadi rame ya, Masya Allah. Teman-teman pada berlomba-lomba masuk ke YouTube. Masya Allah. Tapi sebenarnya Gurunda, banyak di antara orang Kristen ini, terutama saya sering komunikasi dengan saudara Jimen juga ya. Jimen kan mualaf juga gitu. Iya, maksudnya gitu. Iya. Sebenarnya kami itu dulu sudah tahu bahwa ya Al-Quran itu benar, Muslim Islam itu benar. Namun untuk meninggalkannya dan merubah suatu kebiasaan itu kan yang susah di situnya, Guru. Tidak mudah gitu. Maka kata hati itu sudah tahu yang ini harusnya seperti ini begini. Iya. Cuman itu lagi memang tidak mudah. Tuhan membolak-balikkan hati manusia. Masya Allah, terima kasih. Saya sesuai dengan apa yang Yesus katakan, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah, Tuhan yang benar, Yesus Kristus hanyalah sebagai utusan. Ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Dan itu salah satunya dengan mendengarkan komal-komal edukasi lintas iman. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, luar biasa. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Yang mau berobat silakan naik. Ini temanya ringan sekarang. Saya peringan temanya. Yesus diutus untuk siapa? Ayo.
Ya, silakan kawan-kawan pasien selanjutnya karena saya sudah sembuh, saya sudah tidak gila lagi ya. Saya jamin jika Anda diterapi ke klinik pengobatan Bang Kian Santang, pulang-pulang kalau Anda menggunakan akal, itu nonot nggak akan ada nasi-nasinya lagi. Bersih kujamin. Bersih kujamin. Selamat Khalid bin Walid, syukran. Ini untuk kawan-kawan Oten, Komalnya saya tadi rindu dengan Ahsan Nasution. Terima kasih Bang Kian. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida Kelana, Idan Kelana. Banyak pendatang baru di channel YouTube Zulkifli Mabas. Masya Allah. Cepot gedek. Lanjut teman-teman. Yang di TikTok silahkan mampir ke channel-channel YouTube yang terafiliasi ke APII ya. Ada channel YouTube Zulkifli Abbas Official, Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official, Al Alif Channel, Tahta, terus Midline News, Mantepe, silakan ya di follow, di subscribe di sana ya. Tinggalkan jejak kalian di sana dengan cara komen, like, subscribe ya, dan di share jangan lupa ya, karena ini sangat mengedukasi biar pada cerah tuh orang-orang Oten yang ada di luar sana yang tidak sempat menyaksikan perdiskusian ini. Yuk, silakan ke YouTube. Adinda Aina dari Medan juga ada. Masya Allah. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Jaga diri baik-baik di sana ya. Jangan nakal. Jangan lupa mandi. Atwan Yuh, Adi Wahyu. Silakan dinaikkan otennya, Kang. Iya, belum ada OT-nya. Enggak Bunda ada. Rahma, Argana. dijambakin OT-nya Bunda. Oke, siap. Terbaru 223 Halilintar. Jangan lupa berlangganan ya teman-teman, langganan suaraku di ini. situ. Diklik langganannya Suaraku tuh. Terus Nakia tuh, stikernya. Nufus. Egi Prayoga, Kristen Muslim saudara. Edi Prayoga, Kristen. Edi Prayoga, Kristen Muslim. Kenapa mereka Daeng ini ya? Sarifuddin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nacan, waalaikumsalam. Nggak usah dulu naik teman-teman Muslimku ya, ya kalau Sarjana nggak ada yang Lamsa, penting. waalaikumsalam warahmatullahi. Edi Prayoga kayaknya Islam ini ya. Sofian, Suara Hati, Kristen. Sumatera Utara. Anak Abah, waalaikumsalam. Kristen Suara Hati. Heni Tribun, Oh, waalaikumsalam. Suara Hati. Yang banyak bacot di bawah, naiklah diskusi, ayo. Ada Bu Darni juga pergi ke YouTube-nya Bang Suma. Mau ngapain Bu Darni? Darni lain dong, Darni Muslim. Leti Muhdamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana otennya? Ini ku pilih-pilih Gurunda. Jangan dulu multi teman Muslim ya. Agus, Kristen Muslim, Pak Agus. Imam Sugali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan saja Bang, menyimak. Bang Lahlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari, Wahyu Dinor, anakku Kristen sayang. Ari, Muslim. Ari Kristen apa Muslim? Bergetar hatinya oten-oten ya. Yopi, Para kabur. sehat selalu Bang. Nopa Kicau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana muda. Barakallahu fiik. Dia enggak multi. Dia enggak multi teman-teman. Ame. Ini Ivan kujamba, Rezano. ini kujamba. Thank you, Kujamba Bang. kera lehermu ya. B. Oten. Nazila, syukran. Bintang kehidupan, barakallahu fiik. Sehat selalu.
Peki Januari. Anakku Zoya di Bengkulu. Masya Allah. Sehat selalu. Ini kayak penyiar radio jadinya kita kan ya? Kenaik. Benar nggak? Kenaik. Iya, Iya kan ya? tidak apa-apa jika bagus di suara tak merdu ji. Naik. Galuh. Nyanyi lagi, janganlah. Nanti banyak yang pingsan. Rusman, Balikpapan. Thank you bang. Kenaik ini Kristen. Aresa Gayu, Padang. Thank you. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinaikin bunda nih. Aku turun di bawah. Ari Bahtiar. Thank you bang. Sukses. Nur Smida. Sebatik itu di mana Sebatik? Kalimantan? Iya. Di Solo. Iya, iya. Solo. Kalimantan itu sengketa Nurbaiti. antara ini Malaysia Indonesia itu sebatik masih ini. Susu Sulawati. Susu Sulawati ini siapa? Senior saya ya. Oh, kembali ke TikTok, silakan. Nggak ada yang berani, nah. Terguncang semua ya teman-teman. Tergoyang. Terguncang Kristen. Bisa-bisa punah. Jadi kalau punah, aduh. Gimana dong? Kalau punah kita nyanyi. Tapi Andai. mereka tetap akan ada ya Andin Guru. Brebes. Karena penghuni neraka kosong dong. Kalau mereka habis. Ya kayaknya gitu. Martia Nurtani. Yusgan Guluh, thank you. Itu cepat banget naiknya penonton. Tadi 600, sekarang 1,7 Gurunda. Cepat kali naiknya. Mungkin seluruh Indonesia kali masuk. Enggak, Golgota paling banyak itu saya lihat. Oh, Golgota. Oh iya. Sama Palembang, Bukit Mengkorak. Sukirno. Muslim aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipanggil-panggil kayak gini semakin banyak yang datang nonton. Ratnawati, Agatu, Ari, Samarinda. Samarinda itu di mana? Sumatera. Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. ,4. Ini apa ini? Kok jadi kayak gini cepatnya? Iya, cepat banget. Gurunda ini Bible hafal, tapi Samarinda nggak tahu gimana. Memori full, jadi nggak bisa menghafal yang lain. Nggak ada tempatnya. Rubah. Thank you bang. 2,6 yang nonton bang.